Ya, Shalom, selamat malam sidang jemaat GBI Sigma yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita memberitakan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai 33. Izinkan saya membaca ayat yang ke-25 terlebih dahulu. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Oleh sebab itu melalui firman ini diingatkan, banyak pada satu kali orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Apa sebabnya orang berduyun-duyun untuk mengikuti Yesus? Jelas sekali. Matius pasal yang ke-15 ayat yang 30 dan 31 memberitahukan bahwa mereka jelas sekali memperoleh berkat jasmani, yaitu kesembuhan, kebangkitan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang-orang akhir zaman, kita tidak boleh silau akan keadaan berkat jasmani ini. Karena apa? Karena nabi-nabi palsu pun juga bisa membuat mujizat-mujizat. Oleh sebab itu, supaya saudara dan saya sebagai sidang jemaat yang dikasihi Tuhan tidak terjebak dengan keadaan sedemikian, maka kita harus benar-benar tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Salah satunya yaitu diingatkan di dalam Matius pasal yang ke-24. Kalau waktunya tidak dipersingkat, maka banyak orang tidak diselamatkan, khususnya orang benar. Oleh sebab itu waktunya dipersingkat supaya orang benar banyak diselamatkan. Oleh sebab itu saudara dan saya jangan begitu silau dengan berkat-berkat jasmani, tetapi melihat siapa yang memberkati dan siapa itu nabi-nabi palsu. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 membuktikan tersebut. Izinkan saya membacakan firman Tuhan ini. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Jelas sekali ini membuktikan. Jadi hal indah yang pertama ayat 25 memberitahukan bahwa inilah saudara diperingatkan supaya hati-hati. Yang kedua ayat 26 dan 27 dikatakan demikian, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, atau bahkan nyawanya. Kemudian diingatkan, kemudian ia sendiri tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya ia dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jelas sekali, untuk menjadi murid Tuhan kita harus mengesampingkan yang pertama, segala sesuatu yang merebut hati kita dari Tuhan. Alkitab memberi contoh di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya setelah memberitakan firman Tuhan, aku jangan ditolak. Itulah satu penggenapan di dalam firman Tuhan. Jadi saudara dan saya diingatkan supaya saudara senantiasa mendahulukan Tuhan. Bahkan yang kedua diingatkan kita menyalibkan dengan menuruti apa yang menjadi tanggung jawab saudara sebagai anak-anak Tuhan atas nama Yesus Kristus. Kita senantiasa mengucap syukur atas apapun. Inilah satu bentuk bahwa mengapa saudara dan saya berani bertanggung jawab atas nama Tuhan, karena saudara dan saya tidak bekerja sendirian. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Roma 8 ayat 28 disampaikan bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Itu yang mengingatkan saudara dan saya. Jelas Matius 11 ayat 30 juga mengingatkan bahwa kuk yang kupasang itu enak, maka bebanku ringan. Artinya beban itu ditanggung bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa sebabnya? Karena saudara dan saya sudah menjadi miliknya Tuhan. Tidak mungkin saudara menanggungnya secara sendiri. Maka dari itu diingatkan di 1 Korintus 10 ayat 13 jelas sekali bahwa saudara dan saya akan menerima percobaan-percobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia, melainkan Allah itu adil, akan memberikan jalan keluar supaya saudara dan saya sanggup menanggungnya. Hal indah yang ketiga ayat 33 jelas sekali,
Untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi pengikutnya, saudara harus melepaskan semua milik saudara. Bagaimana kita bisa melepaskan milik kita sendiri, milik kita semua? Karena saudara dan saya sudah diingatkan, kita adalah warga kerajaan sorga. Yohanes 15 ayat 19, bahkan Filipi 3 ayat 20. Sebagai warga kerajaan sorga, di sorga tidak bicara makanan dan minuman, tetapi bicara tentang damai sejahtera, sukacita, kemudian kebenaran oleh Roh Kudus. Ya, Roma 14:17. Inilah yang menjadi warna. Oleh sebab itu saudara dan saya diminta, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa tidak ada di dalam engkau. 1 Yohanes 2 ayat 15. Jelas sekali saudara dan saya diingatkan. Lewat firman Tuhan dari ketiga hal ini, mari kita semakin hari semakin tekun di dalam Tuhan. Karena apa? Saudara, hidup yang kuhidupi saat ini adalah Kristus yang hidup di dalamku. Maka dari itu segala sesuatu yang kita kerjakan hendaklah seturut dengan kehendak Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Oleh sebab itu dari semua ketiga hal ini jelas sekali apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes menghadap mahkamah di dalam Kisah Rasul 4 ayat 19. Petrus dan Yohanes menyampaikan satu amanat, silahkan engkau tentukan sendiri manakah yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, percaya kepada manusia atau percaya kepada Allah. Demikian saudara dan saya, firman ini untuk dipercayai, bukan untuk diperdebatkan, untuk dilaksanakan, untuk dilakukan, maka saudara dan saya akan menerima berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Demikian firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara dan saya. Amin.